Hari ini saya Triwahyuni dan Liana Puspita Dewi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar, akan mencoba memecahkan sebuah kasus, yaitu tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktek coaching dengan alur tirta, tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada skenario coaching ini, yang berperan sebagai coach atau guru di sini, yaitu Ibu Liana, dan sebagai coachee atau murid, yaitu Wahyuni. Ilustrasi kasus, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru bahasa Inggris. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru bahasa Inggris sering menyindir yang murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikannya pun tidak adil pada murid yang mengikuti les guru bahasa Inggris. Dari permasalahan atau kasus ini, bagaimanakah cara kita menanggapi hal tersebut? Berikut skenario coaching antara Ibu Liana dan Wahyuni. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar saja. Apa boleh, Bu? Waalaikumsalam. Selamat siang, Wahyuni. Iya, dengan senang hati. Mari sini silahkan. Ayo, silahkan duduk dulu. Ya, apa nih yang mau diceritakan sama Bu Liana? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Oh, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu dapatkan nanti di akhir pembicaraan kita ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu, dari kegalauan saya karena saya tidak nyaman dengan salah satu guru bahasa Inggris tadi. Oh ya, selain itu ada lagi nggak kira-kira apa yang ingin kamu dapatkan nanti dari obrolan kita hari ini? Selain Kira-kira saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan saya juga merasa nyaman ketika belajar di kelas. baiklah, ya. Jadi kamu akhir-akhir ini merasa kurang nyaman begitu ya? Iya. Dan apa? Mengalami ada penurunan nilai begitu dalam satu mata pelajaran. Ya, Iya, Bu. baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran tersebut? Saya bingung sih, Bu. Saya merasa belakangan ini itu saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru mata pelajaran bahasa Inggris, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Kamu merasa diperlakukan tidak adil Iya, dalam oleh guru mapel bahasa Inggris ya? iya, Bu. Yakin kamu merasa tidak apa namanya? Tidak yakin tidak adil. Apa yang membuat merasa tidak adil? Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih bagus, Bu, dari saya.
Begitu ya rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak ikut les, Bu. Oh, begitu. Ya, eee, kalau boleh Ibu tahu, seperti apa sindirannya? Nah, apa yang beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Oh, begitu. Jadi, apa yang membebani pikiranmu setelah guru bahasa Inggris tersebut berkata demikian? Tentu saya jadi merasa tidak nyaman, Bu. Guru bahasa Inggris tersebut menyindir saya. Itu sindiran itu seakan-akan mengena ke saya karena saya yang tidak ikut les di kelas itu. Begitu ya. Jadi merasa tidak nyaman ya Iya, karena Bu. sudah nggak ikut les sendiri satu kelas, Ya. nilainya paling rendah begitu ya. Terus kemudian merasa kamu tersindir begitu. Ya, yang tenang dulu ya. Coba Ibu ingin mengajak kamu untuk menarik nafas sebentar. Nih, kita tarik nafas, kita tahan, buang pelan-pelan. Ya, kita tarik nafas lagi, kemudian kita tahan sebentar, dan kita lepaskan pelan-pelan lewat mulut. Ya. Bagaimana? Sudah lebih tenang belum? Iya, Bu. Sudah lebih enakan daripada tadi. Iya. Ya, enjoy, nyaman. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Baik, jadi kamu sudah tahu nih ya, sudah tahu masalah kamu di mana. Terus selanjutnya langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal tersebut? Mungkin saya akan menanyakan kepada teman-teman yang ikut les itu, Bu. Oh, apa yang ingin kamu tanyakan kepada mereka? Saya akan bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan ketika mereka mengikuti les. Ya, lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis model soal. Ya, pastinya ya karena mereka ikut les begitu kan ya. Terus Iya. kamu sendiri bagaimana? Apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru bahasa Inggris tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya tadi. Iya, bagus itu. Terus kenapa belum kamu lakukan? Ya, saya masih ragu sih, Bu. Saya takut dimarahi. Sebelumnya kamu pernah dimarahi? Tidak sih, Bu. Terus kok takut? Benar, Bu. Seharusnya saya mencoba dulu ya, Bu ya. Iya. Mencoba untuk menemui guru bahasa Inggris tersebut. Iya, bagus. Jadi kamu harus mencoba dulu untuk menemui guru tersebut kan. Setelah kamu bertemu guru bahasa Inggris tersebut, apa kira-kira nih ya, seandainya setelah ini kamu menemui, apa yang ingin kamu sampaikan kepada guru tersebut? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil, Bu. Ya, bagus. Ayo lakukan aja setelah ini ya. Tanyakan baik-baik sama bu gurunya atau pak gurunya, ya kan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin bahwa kamu nantinya nih ya bisa mendapatkan nilai yang tinggi meskipun tidak mengikuti les. Saya suka belajar sih, Bu. Setiap sore, saya selalu mengulang pelajaran hari tersebut. Dan saya juga banyak latihan soal-soal.
Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu sering menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan, Bu, di pinggir jalan. Jadi saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan di pinggir jalan itu kalau sore hari, Bu. Oh, jadi karena kamu membantu orang tua berjualan tadi ya di sore Iya. hari itu apakah mengganggu belajarmu atau eh, gimana mengurangi semangat belajarmu? Saya merasa itu berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya berkurang. Baik, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Eh, nilai kamu yang turun itu disebabkan oleh tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu, ya. Iya, karena kalau saya lihat di sini kan tadi intensitas belajarnya berkurang karena kamu membantu orang tua. Ya, itu kan ya. Kemudian menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya nggak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Bu. Dia Iya. ikut les dan biasanya dia mau mengajarkan, menjelaskan eh, tentang materi itu kepada saya kalau saya belum paham. Ya, bagus kalau begitu. Jadi apa rencana kamu yang akan kamu uh, dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin yang pertama, saya akan menemui guru bahasa Inggris tersebut dan saya akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya. Terus yang kedua, saya akan mengkonfirmasi, Bu, jawaban tes yang diberikan. Terus yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan teman saya. Bagus sekali, Wahyuni. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya mulai besok pagi, Bu, akan menemui guru bahasa Inggris tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Kemudian siapa yang ingin kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Mungkin saya akan minta bantuan Eka, teman saya, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Nah, bagus sekali itu jika kamu lakukan. Ya, Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. ya sama-sama Wahyuni. Tetap semangat terus belajar ya. Ya, Bu Liana, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk refleksi coaching hari ini dari saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, alhamdulillah saya sudah menjalankan peran coach hari ini, mendengarkan aktif apa yang diceritakan oleh Mbak Wahyuni. Kemudian saya juga menulis beberapa poin penting yang yang diceritakan oleh Mbak Wahyuni, dan saya juga mengajak Mbak Wahyuni untuk melakukan teknik STOP dalam percakapan tadi agar Mbak Wahyuni merasa lebih tenang dan tidak terburu-buru dalam bercerita. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin saya masih terlalu tergesa-gesa dalam memberikan coach kepada Mbak Wahyuni, dan apa ya Mbak?
masih tergesa-gesa, kemudian mungkin pertanyaan berbobotnya kurang mendalam mungkin. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan agar tetap menghadirkan kesadaran penuh tadi melalui teknik STOP, kemudian saya juga mengangguk-anggukkan kepala ketika Mbak Wahyuni bercerita itu bahwa menandakan saya benar-benar menyimak dengan serius apa yang beliau ceritakan. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, yang pasti akan terus berlatih dan berlatih lagi tentang teknik coaching ini agar terbiasa nantinya dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam melihat situasi dan kondisi orang lain. Jadi ya berlatih coaching baik dengan teman sejawat maupun dengan murid ataupun orang lain. Kemudian umpan balik dari Koci, apa yang Anda rasakan? Sama sih, sebelum di coaching saya merasa gundah, bingung, dan harus segera mencari jalan keluar dari permasalahan saya tersebut. Dan pada saat proses coaching, saya merasa senang, lega karena dapat bercerita dengan coach tentang masalah saya, dan sampai akhirnya saya mendapatkan solusi untuk permasalahan saya. Dan mulai hari ini saya akan melakukan rencana aksi itu dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih untuk praktek coaching kita hari ini. Cukup ya Mbak. Sukses untuk kita, sehat untuk Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Mbak Wahyuni. Mari kita kembali ke main room utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.